Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tuan guru, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian kita pada subuh hari ini adalah hadis-hadis tentang ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi wa karamatihi fid darini amin. Summa qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafzin zabahahuma biyadihi muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi, adalah Nabi itu berkurban bikabsyaini, dengan hewan yang bernama kibas. Kabsyaini, domba, kambing kibas. Amlahaini, yang dominan keduanya berwarna putih. Ya, dua kambing kibas yang berwarna putih, dominan putih, tidak putih semuanya tapi dominannya warnanya putih. Aqrona ini yang bertanduk. Wa yusammi, dan kemudian Nabi membaca bismillah. Wa yukabiru, dan Nabi membaca takbir. Bismillah wallahu akbar. Bismillah dan takbir. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan Rasul meletakkan kaki Rasul di atas leher dari kedua kambing kibas. Kaki kirinya diposisikan di atas leher kedua kambing itu. Wa fi lafzin, di dalam satu lafaz, zabahahuma, Rasul menyembelih keduanya, biadihi, dengan kedua tangannya, dengan tangannya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, yassaminaini, kedua kambing itu samin. Samin artinya gemuk, jadi kambingnya gemuk. Wali Abi Awanah fi sahihi, dan versi Abi Awanah di dalam sahihnya, redaksinya bukan samin tapi samin, bisa, harganya mahal. Jadi harga kambingnya mahal. Biasanya kalau kambing itu gemuk, harganya mahal. Apalagi kambingnya itu besar, tinggi, seperti kambing etawa itu kan besar, tinggi, itu harganya mahal. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, li Muslim, milik Imam Muslim, wa yaqul, Rasul mengucapkan bismillah wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Walahu, bagi Imam Muslim, min hadis Aisyah, dari hadis Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, amara bikabsin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummil mudiyah thumma qala ishhadhiha bihajarin fa fa'alat thumma akhazaha wa akhazahu fa adja'ahu thumma dhabahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Rawahu Muslim. Amara, Rasul memerintahkan, bikabsin, untuk membawa seekor kambing kibas, akrona yang bertanduk,
yata'u pisawadin, kakinya warna hitam, wa yabruku pisawadin, perutnya juga warna hitam, wa yanzuru pisawadin, matanya juga berwarna hitam, sorotan matanya tebal berwarna hitam. Fautiya bihi, lalu didatangkanlah kambing yang bersifat demikian itu, liyudhhiya bihi, agar Rasul bisa menyembelihnya. Faqala laha, lalu Rasul bersabda, berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan istrinya Rasulullah. Halummi al-mudiyah, halummi, ambilkan al-mudiyah, pisau. Tolong Sayyidah Aisyah ambilkan pisau. Cuma kemudian setelah itu Nabi bersabda lagi, ishhaziha bihajarin, asahlah pisau itu bihajarin, dengan batu. Jadi Sayyidah Aisyah ini pintar juga mengasah pisau, istri Rasulullah tapi bisa ngasah pisau. Ini kalau bapak bisa nyembelih, ikut sunnah Rasul, istri suruh ngasah pisau. Tapi jangan coba-coba, kalau pisau yang bagus itu kalau ngasahnya tidak bagus, tambah tumpul bukan tambah tajam. Nah, jangan sampai tikus mek labu lah. Tikus mek labu. Kata Sayyidah Aisyah bisa mengasah pisau. Fa'alat, lalu dikerjakan oleh Sayyidah Aisyah. Summa akhazaha, lalu kemudian Rasul mengambil pisau tersebut, wa akhazahu, lalu Rasul juga membawa kambingnya. Jadi yang membawa kambing itu Rasul, bukan Sayyidah Aisyah yang bawa. Fa'arja'ahu, lalu Rasul membaring-miringkan kambing itu. Summa zabahu, kemudian Rasul sembelih. Nah, kalau pakai summa berarti lama, beberapa waktu baru disembelih. Summa qala, kemudian Rasul bersabda atau membaca doa, bismillah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini min Muhammad, dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk atas nama umat Nabi Muhammad. Summa dhaha bihi, kemudian Rasul menyembelihnya. Jadi hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa syariat ibadah kurban itu memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah kurban adalah ibadatun qadimah, ibadah klasik yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Tercatat di dalam sejarah bahwasanya yang pertama kali berkurban itu adalah anaknya Nabi Adam alaihi salam yang bernama Habil dan Qabil. Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling ia sayangi. Sementara Qabil mengorbankan hasil buminya yang paling jelek. Maka yang diterima adalah kurbannya Habil, ditandai dengan disambar petir. Kambingnya disambar petir kilat, lalu diangkat ke surga. Di kambingnya Habil tadi diangkat ke surga, Pak. Saya bedaknya. Kambingnya itu diangkat ke surga. Lalu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan lagi untuk menyembelih juga, berkurban juga. Anaknya Nabi Ismail mau disembelih, tapi tidak sempat disembelih, diganti dengan kambing kibas. Kambing kibas yang mana?
amin kibas yang dikurbankan oleh Habil tadi. Jadi surga diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril, nah, digantilah Nabi Ismail. Jadi ibadah kurban adalah ibadah qadimah, ibadah klasik, cuman syariat kaifiatnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Kalau kita berkurban tiba-tiba ada petir, ada kilat nyambar, bisa jadi tidak diterima kurbannya. Kalau di zaman Nabi Adam itu bahkan diterima. Tiba-tiba ada orang mau nyembelih, langsung kilat datang nyambar, mati. Kambingnya disambar petir, sambar kilat. Bisa jadi tidak diterima itu. Zaman syariatnya Nabi Adam itu tanda diterimanya. Kemudian kesimpulan yang kedua dari hadis itu, bahwasanya hewan yang kita kurbankan adalah hewan ternak. Itu merupakan kesepakatan para ulama, ajma'a al-ulama ala jawazi tadhiyah min jami'i bahimatil an'am. Ya, seluruh binatang ternak itu boleh kita jadikan hewan kurban. Sepakat. Namun para ulama berbeda pendapat terkait yang paling utama, sehingga yang rojih, pendapat yang kuat, yang paling utama itu berkurban dengan ghanam. Ghanam kambing. Itu yang paling utama. Apa sebab? Lifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena merupakan perbuatan Nabi dan Nabi perintahkan. Jadi yang paling utama ghanam. Nah, sehingga para ulama juga sepakat tidak boleh berkurban selain dengan binatang ternak. Kalau ada orang berkurban tapi berasal dari hewan liar, jawabannya boleh atau tidak? Kata ulama tidak boleh. Berkurban dengan kijang misalnya, payahnya di kijang, tidak boleh. Meskipun demikian, ada juga yang riwayat yang mengatakan berkurban dengan sapi liar. Sapi itu ada di ternak apa? Sapi liar, dilepas Nah, itu boleh. Juwiza dibolehkan. Itu pendapatnya Hasan bin Soleh. Bahkan sapi liar itu di sini an asrotin, cukup untuk 10 orang. Tapi ini hanya pendapat yang lemah. Yang sepakat tadi tidak boleh untuk 10 orang. Wazobi, kijang untuk 1 orang. Boleh kijang untuk 1 orang.